Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam kemudahan, keberkahan, dan kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita dalam pertemuan yang ke-6 ya teman-teman ya. Kesempatan ini kita akan membahas tentang sub perhitungan biaya operasional kendaraan, ban, material, dan servis kendaraan. Apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Oke, pada kesempatan ini kita akan pertama pastilah definisi ya, fungsinya apa sih, terus kita akan bahas tentang biaya operasional kendaraan, terus nanti kita akan bahas tentang biaya ban, terus biaya material dan servis, dan teknik perhitungan. Guna dari materi ini adalah teman-teman, jadi kita dengan materi ini diharapkan bisa membantu dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran secara efektif. Nah, ini fungsinya perhitungan kan pastinya untuk membantu kita agar lebih efektif dalam pengeluaran keuangan ya teman-teman ya. Kita masuk dalam pembahasan biaya operasional kendaraan. Di sini dalam biaya operasional kendaraan ada dua teman-teman. Barangkali nanti ada tambahan, silahkan komen ya teman-teman ya di komentar di bawah. Jadi pertama bahan bakar, yang kedua adalah pemeliharaan dan perbaikan. Pada saat pengoperasional kendaraan kiranya pasti ada bahan bakar yang diperlukan dan pemeliharaan dan perbaikan ya. Biaya bahan bakar dihitung berdasarkan konsumsi bahan bakar dan harga per liternya. Misalkan nih teman-teman, jika kendaraan mengkonsumsi 10 liter bahan bakar per 100 km dan harga bahan bakar adalah 10.000 misalkan ya, maka biaya bahan bakar untuk 100 km ya tinggal dikali ya 100 km. Kalau misalkan per kilometernya 1.000, berarti tinggal dikali yaitu 100.000. Definisi bahan bakar dihitung berdasarkan konsumsi bahan bakar kendaraan dan harga bahan bakar per liternya teman-teman. Konsumsi bahan bakar biasanya dinyatakan dalam liter per 100 km. Sementara harga bahan bakar itu memang berfluktuasi ya teman-teman, sesuai dengan harga pasar. Contoh perhitungan teman-teman, misalkan konsumsi bahan bakar 10 liter per 100 km. Jadi harga bahan bakarnya adalah 10.000 per liter untuk saat ini, contohnya pertalit ya teman-teman ya. Terus dihitunglah biaya bahan bakar untuk 100 km sama dengan 10 liter dikali 10.000 per liter sama dengan 100.000. Nah, itulah contoh konsumsi bahan bakar, cara menghitung bahan bakar sederhana ya teman-teman ya. Jumlah jarak dikali konsumsi BBM tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari bahan bakar tersebut. Pertama biasanya ya kualitas bahan bakar, kondisi jalan, gaya berkendara mempengaruhi itu konsumsi bahan bakar. Misalnya berkendara di jalan yang nanjak atau stop dan go-nya itu sering, biasanya di kemacetan, itu bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar. Seperti itu teman-teman untuk bahan bakar. Sedangkan pada pemeliharaan dan perbaikan merupakan biaya pemeliharaan rutin, termasuk penggantian oli, filter, dan pengecekan rutin lainnya teman-teman. Biaya perbaikan termasuk biaya untuk perbaikan
yang tak terduga seperti kerusakan mesin atau sistem kelistrikan. Nah, itu dia. Jadi mencakup banyak hal, barangkali ada yang kurang bisa ditambah ya teman-teman ya. Adapun hal tersebut didefinisikan bahwa biaya pemeliharaan rutin termasuk penggantian oli, filter, dan pengecekan kendaraan secara berkala. Biasanya perbaikan itu kan meliputi kerusakan yang tak terduga, ya kan? Tak terduga atau yang masa pakainya yang sudah habis ya, bisa jadi. Contoh aja, misalkan biaya pemeliharaan rutin penggantian oli dan filter setiap 10.000 km dengan biaya 300.000. Contoh lagi, perbaikan sistem kelistrikan yang memerlukan biaya 1 juta misalkan, atau turun mesin, atau penggantian spare part yang mengalami masalah, itu bisa ditambahkan teman-temannya. Jadi semua itu tergantung dari beberapa faktor untuk biaya pemeliharaan teman-teman. Pertama adalah frekuensi dan jenis pemeliharaan tergantung umur kendaraan, kondisi jalan, dan intensitas penggunaan kendaraan tersebut. Untuk pembiayaan ban sendiri, biaya pengganti ban itu meliputi pembelian ban baru dan biaya pemasangan. Dan kita harus melihat teman-teman durabilitas atau masa pakai ban tersebut, yang mana itu pasti tergantung pada jenis dan kualitas ban tersebut ya teman-teman, karena kualitas mempengaruhi frekuensi penggantian. Jika ban perlu diganti tiap 40.000 km, maka biaya per bannya adalah 1 juta. Maka biaya penggantian bannya setiap 40.000 harus dipertimbangkan dalam analisis biaya teman-teman. Jadi biaya per ban ya, maksudnya bannya itu biayanya 1 juta tiap 40.000, berarti kalau bannya 4 ya 4 juta selama masa pakainya sudah habis. Yang pastinya nanti ada perawatan ban ya teman-teman. Apa sih perawatan ban? Perawatan ban ini seperti menyetel tekanan bannya dan rotasi ban untuk membantu perpanjang umur ban dan mengurangi biaya penggantian. Jadi biaya perawatan bisa lebih rendah lah dan lebih efisien untuk kendaraan. Jadi perawatan ban itu mulai dari penyetelan tekanan dan diputar teman-teman. Jadi ban dari depan ditaruh belakang dan dari belakang taruh depan, tergantung penggerak rodanya. Misalkan penggerak roda depan misalnya, biasanya sih ban yang lebih cepat aus untuk penggerak roda depan itu ban depan. Kalau penggerak roda belakang biasanya ban yang lebih aus adalah ban belakangnya. Seperti itu teman-teman. Untuk penggantian ban sendiri itu udah mencakup ya teman-teman. Jadi biaya penggantian itu atau pembelian dari pembelian ban baru dan biaya pemasangan itu udah jadi satu kesatuan. Jadi udah penggantian ban itu udah jadi satu. Terus durabilitas ban tergantung pada jenis dan kualitas dari frekuensi penggantian tersebut ya. Jadi kualitasnya bagus, maka cycle time-nya atau durabilitas dari ban tersebut itu lebih bagus. Ya, ini contohnya teman-teman ya. Untuk durabilitas 40.000 km, biaya per bannya 1 juta. Biaya penggantian untuk 4 ban sama dengan 4 kali 1 juta sama dengan 4 juta tiap 40.000 km. Tadi ya teman-temannya. Jadi faktor yang mempengaruhi pergantian ban itu cara berkendara teman-teman, terus kondisi jalan dan tekanan ban dapat mempengaruhi teman-teman pada saat mengoperasikan kendaraan. Dan frekuensi penggantian ban itu seperti apa.
Berikutnya, yang dimaksud perawatan ban apa sih? Jadi perawatan ban ini maksudnya penyetelan tekanan dan rotasi ban. Diharapkan dengan perawatan tersebut dapat memperpanjang umur ban dan mengurangi biaya penggantian otomatis ya teman-teman ya. Jadi di sini misalkan setiap 10.000 km dengan biaya 100.000, jadi kan diputar tuh. Jadi di total diputar dan disiangin itu, jadi diketahui bahwasanya selama 10.000 km biaya yang dikeluarkan itu 100.000. Tahu dari mana? Jadi dikumpulkan dari data. Jadi setiap 10.000 km dengan biaya 100.000 kan, misalkan untuk perputaran, lepas pasang ban, dan biaya anginnya. Berikutnya penyetelan tekanan, biasanya dilakukan dengan cara berkala, tanpa biaya yang signifikan lah. Barangkali perusahaan teman-teman atau yang lokasi perusahaan teman-teman itu punya pompa angin sendiri, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Terus yang terakhir ini adalah faktor pengaruh. Faktor pengaruhnya apa sih? Perawatan yang baik dan mengurangi keausan ban akan meningkatkan keselamatan saat berkendara. Jadi dengan perawatan ban, dengan pengecekan ban akan mempengaruhi keselamatan saat berkendara. Kalau kendaraannya selamat, maka tidak ada biaya kecelakaan, biaya ganti rugi, biaya di luar dari yang diprediksi, yaitu kecelakaan tadi ya teman-teman ya, yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan, karena ban itu sangatlah penting teman-teman. Setelah ban kita masuk ke biaya material dan servis. Di sini biaya tersebut termasuk biaya komponen seperti pengganti rem, aki atau baterai, lampu-lampu, dan lain-lain lah teman-temannya. Jadi komponen kira-kira apa, misalkan komponennya busi ya bisa jadi. Boleh komentar kira-kira komponen dalam kendaraan itu apa aja, silakan. Jadi biaya ini tergantung pada jenis kendaraan dan kondisi penggunanya teman-teman ya. Kondisi penggunanya dan penggunaannya itu seperti apa. Misalkan penggantian rem mungkin setiap 30.000 km dan biayanya sekitar 2 juta rupiah misalkan penggantiannya. Tapi itu tergantung teman-teman, tergantung dari cara teman-teman mengemudikan kendaraan, terus kontur suatu jalan, terus aspalnya, maksudnya jalannya terbuat dari aspal atau jalannya terbuat dari cor-coran. Nah itu kan bisa mempengaruhi biaya material dan servis. Nah di sini untuk servis, biaya servis berkala mencakup biaya untuk perawatan di bengkel resmi ya, atau layanan teknis lainnya. Karena biaya ini sudah termasuk biaya tenaga kerja, suku cadang. Misalkan biaya servis rutin setiap 10.000 km biasanya sekitar 500.000 atau 1 juta ya, tergantung tadi jenis kendaraan dan bengkelnya itu di mana. Oke, berikut adalah contoh dari material. Jadi berikut ini adalah contoh dari material. Jadi termasuk biaya komponen seperti rem, baterai, lampu tadi ya udah teman-teman ya. Jadi biaya ini tergantung pada jenis kendaraan dan kondisi penggunanya. Nah, berikut adalah contoh perhitungan penggantian rem setiap 30.000 km dan biayanya sekitar 2 juta. Penggantian baterai setiap 3 tahun dengan biaya 1.500.000. Yang mempengaruhi tadi kondisi jalan, gaya berkendara,
kualitas komponen, KW atau ori kan, bisa mempengaruhi biaya dari material tersebut. Untuk biaya servis, jadi biaya servis berkala mencakup biaya untuk perawatan pada saat di bengkel resmi atau layanan teknis lainnya, termasuk biaya tenaga kerja dan suku cadangnya itu ya teman-teman, jadi biaya servis. Contoh perhitungan, misalkan servis setiap 10.000 km dengan biaya antara 500 sampai 1 juta. Nah, ini contoh ya teman-teman. Barangkali teman-teman pernah servis motor, nah itu termasuk pada biaya servis. Berikutnya, faktor pengaruh apa? Ya sama seperti tadi, penggunaan material. Jadi biaya servis ini tergantung pada bengkelnya di mana, terus jenis kendaraannya apa, dan servis yang dilakukan apa, dan kualitas dari servisnya itu seperti apa ya teman-teman. Oke, berikut tadi adalah terkait biaya material dan servis. Masuk lagi ke teknik perhitungan teman-teman. Gimana sih cara kita mengetahui biaya-biaya tersebut, ya kan? Nah, untuk mengetahui biaya-biaya tersebut, seorang manajer operasional ataupun staf bengkel ataupun pemilik usaha angkutan tersebut pasti mengumpulkan data mengenai semua komponen biaya seperti biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan perbaikan untuk analisis biaya operasional ke depannya agar lebih efektif dan efisien. Ya, berikutnya Oke, dalam pengumpulan data ini terkait komponen biaya operasional, misalkan konsumsi bahan bakarnya berapa, terus biaya pemeliharaannya berapa, dan penggantian suku cadangnya berapa. Dicatat teman-teman supaya kita tahu pengeluaran atau penggunaan anggaran dari periode per periode kita tahu. Contohnya teman-teman, pengumpulan data ya tadi ya, mencatat semua pengeluaran untuk bahan bakar, pemeliharaan, penggantian ban, servis, dan analisis lah tuh biayanya. Nanti kan ada grafiknya naik turun kah. Nanti semakin teman-teman sering menganalisis, maka semakin tajam cara teman-teman mengambil keputusan. Ya tujuannya ini tadi ya teman-teman, tadi dengan data yang akurat, kemungkinan perhitungan biaya yang lebih tepat dan perencanaan anggaran lebih efektif ya teman-teman ya. Jelas itu. Berikutnya kan ada analisis biaya teman-teman. Analisis biaya adalah metode analisis untuk biaya. Biasanya kalau kita di sini pakai regresi. Jadi memodelkan hubungan antara pengguna kendaraan atau penggunaan kendaraan tuh dengan biaya operasional. Misalkan kalau pengguna kendaraannya atau drivernya seperti ini, maka biaya operasionalnya seperti apa. Nah, teknik ini bisa membantu untuk memproyeksikan biaya di masa depan berdasarkan data historis tadi teman-teman. Nah, contohnya analisis regresi ya, menggunakan data historis tentang konsumsi bahan bakar, biaya pemeliharaan, jarak tempuh untuk memproyeksikan atau menebak biaya operasional di masa depan. Misal, regresi dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan biaya bahan bakar seiring dengan kenaikan harga bahan bakar dan
perubahan konsumsi bahan bakar. Misalkan kendaraan yang lebih tua mungkin bahan bakarnya akan lebih boros, seperti itu teman-teman. Tujuannya ya pasti satu ya teman-teman, memprediksi dan mengelola biaya operasional secara efektif serta merencanakan pengeluaran di masa depan. Nah, begitu teman-teman. Begitulah jadi fungsi dari perhitungan biaya operasional dan lain-lain tadi, agar teman-teman bisa dengan cermat, karena sangat penting untuk pengelolaan armada kendaraan yang efisien dan perencanaan anggaran yang tepat. Agar apa? Agar keuntungannya makin banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian pertemuan ke-6 kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Demikian, saya Haji Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.